Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dan juga jemaat GBIS Haleluya Palur. Sahabat-sahabat baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari pagi hari ini kita konsentrasi, kita akan menikmati ibadah di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Kekuatan, kesehatan Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami dapat menyiapkan diri, membuka hati untuk menikmati taburan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus kami nantikan agar ayat-ayat yang kami baca Engkau terjemahkan dengan bahasa yang sama kami dapat menerimanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati, kita siapkan jiwa, kita siapkan pikiran untuk belajar firman hari ini tentang kekuatan mengucap syukur. Nah, kata mengucap syukur itu gampang diucapkan. Tetapi kalau kita benar-benar belajar firman Tuhan pun memerintahkan kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Cukup pendek. 17 mengatakan tetaplah berdoa. Dan ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dari dua ayat ini mestinya kita bisa menerima dan kita bisa melakukan. Apa toh perintahnya? Yang pertama, tetaplah berdoa. Sudah tidak asing bagi kita. Doa kita sehari sudah 5 kali. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, menjelang tidur. Sudah 5 kali. Bagi Kristen yang benar, setiap langkah mereka berdoa. Mau bekerja mereka berdoa. Mau melakukan aktivitas mereka berdoa. Yang namanya berdoa itu sudah merupakan nafas hidup orang Kristen. Dan kalau Bapak Ibu mengatakan Kristen, perintah pertama ini sudah dilakukan. Baik dengan suka maupun dengan duka. Lebih-lebih di saat-saat kita mengalami berbagai macam masalah hidup. Doa merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, yang kedua yaitu Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita lakukan dengan kesadaran penuh. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur? Nah, karena mengucap syukur itu suatu bukti bahwa kita punya Tuhan, dan satu bukti bahwa Tuhan itu senantiasa ada di dekat kita. Tapi dalam praktek itu, yang namanya mengucap syukur dalam segala hal itu, orang gampang mengucap syukur di saat dia
memiliki berkat-berkat yang panjang, yang baik. Dalam keadaan baik mereka mengucap syukur, oke. Dalam segala hal, dikatakan dalam segala hal, di saat kita tidak baik pun kita harus mengucap syukur. Itu yang sulit. Itu yang gampang dilupakan. Di saat kita mengalami berbagai macam tindasan, banyak orang yang tidak mengucap syukur, melainkan mereka mengeluh. Maka ayat ini sangat menekankan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di saat kita menghadapi permasalahan. Mengapa harus mengucap syukur? Karena di dalam mengucap syukur itu ada kekuatan yang luar biasa. Bukan mengeluh, tapi mengucap syukur itu ada kekuatan yang luar biasa. Daud mengajarkan dalam Mazmur 107 ayat 4 dan sampai 6. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar, haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Daud pernah menulis, kalau kita ini benar-benar mengikuti firman Tuhan, hidup kita tenang, nyaman. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan Daud mengatakan, aku dibaringkan pada rumput yang hijau, aku dibawa pada air yang tenang, bahkan di hadapan lawan-lawanku, aku disuapi Tuhan. Harusnya hidup Kristen seperti itu. Harusnya hidup Kristen seperti itu. Menikmati. Di segala keadaan dapat menikmati indahnya hidup. Tapi pengalaman Daud mengatakan di dalam ayat yang keempat, mereka itu berjalan mengembara di padang belantara. Mau mengikuti jalan ke kota, mereka tidak menemukan. Di tengah pengembaraan mereka lapar dan haus. Di tengah pengembaraan jiwa mereka lemah dan lesu. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan keseharian. Sering, bukan selalu, sering. Kadang-kadang kita mengalami kelaparan dan kehausan. Bukan hanya lapar makanan, tetapi kelaparan rohani kita, kehausan rohani kita, sehingga jiwa kita hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Orang yang ditekan dengan tekanan yang seperti ini, imunnya turun. Kalau imunnya turun, penyakit datang. Selain itu, orang yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, berbagai macam masalah muncul. Maka Daud mengatakan di dalam Mazmur 107 ayat 6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Berseru bukan hanya sekedar Tuhan, bukan sekedar itu. Daud mengatakan, aku mengucap syukur. Nah, melalui mengucap syukur ini, maka Tuhan akan bekerja. Di dalam mengucap syukur, lalu mereka berdoa.
masalah hidup akan lepas dari kehidupan mereka. Jadi ucapan syukur dan doa mampu mengalahkan belenggu hidup orang percaya. Ada kekuatan yang luar biasa. Bukan sekedar berdoa. Orang gampang berdoa. Bukan berdoa karena mengeluh. Tetapi mengucap syukur. Aku bersyukur Tuhan. Karena aku diberi kekuatan. Aku bersyukur Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang tidak jauh dari aku. Aku bersyukur Tuhan. Karena aku tahu segala kelemahan hidup akan Kau kalahkan. Kekuatan mengucap syukur harus kita nikmati. Maka sekali lagi perintah Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini harus kita latih. Bukan mengeluh dalam segala hal, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Itu perintah. Dan di tengah perintah itu ada kuasa, ada kekuatan, ada damai sejahtera, dan ada segalanya. Mulai hari ini, dua perintah ini, mari kita lakukan dengan kesadaran penuh. Mari kita lakukan dengan hati yang benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Hari ini Kau Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Allah yang memberi kesempatan kepada kami. Sehingga kami dapat menikmati segala berkat-berkat-Mu. Kau mengajar kami untuk mengucap syukur. Dan biarlah pelajaran ini terus kami lakukan. Sehingga di tengah segala masalah kami dapat mengucap syukur. Karena Engkau telah melatih kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah mengikuti ibadah. Sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali pada aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini alangkah bahagianya, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau kita tetap membawa masker. Dan akan kita pakai jika kita di kerumunan yang ramai. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang belum mengikuti ibadah on-site, yang dekat dengan GBIS Haleluya Palur, mari kami undang supaya kita dapat berkumpul bersama, beribadah bersama dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu anak-anak sekolah Minggu. Minggu jam 9 ibadah umum. Lalu kegiatan yang lain pada tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu setiap Jumat ada dua kegiatan. Yang satu kegiatan cabang GBIS Haleluya Palur cabang Perumnas, dan yang satu ada kegiatan Permata Persekutuan Rumah Tangga. Itu pun jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu jemaat yang belum mengikuti, silakan pilih. Lalu daftarkan kepada pengurus supaya pengurus dapat mencatat
nama Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan. Hari Sabtu ada ibadah pemuda, Youth Revive. Ya, Youth Revive. Mulai jam 6 sore. Saya mengundang anak-anak muda, muda remaja maupun muda dewasa. Ayo kita kumpul di Youth Revive. Kita menjadi generasi penerus dari GBIS Haleluya Palur ini. Jam 6 sore. Saya rasa pengumuman cukup itu. Lalu bantu doa. Siapa yang dibantu doa? Ibadah online. Supaya ibadah online terus berjalan. Dan juga supaya ibadah online ini memiliki kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Doakan kru supaya sehat, kuat, semangat, dan alat-alat supaya awet. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online, tolong di-like dan juga diberi komentar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami di dalam beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah berikan bangsa dan negara kami aman, damai, sentosa. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Berkati beliau dari atas sampai bawah, presiden, wakil, dan presiden yang terpilih. Bapa, Engkau akan pimpin, berkati dalam tugas-tugasnya, sehingga negara kami kedapatan maju dan aman. TNI, Polri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah berikan kesempatan pada kami untuk beribadah. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan saat ini kami bersyafaat. Berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Ibu Gito yang kaki dan seseknya seringkali kumat. Kami juga berdoa untuk Pak Tris yang cuci darah. Berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya lemah. Berdoa untuk Pak Isa yang badannya lemah karena usianya lanjut. Berdoa untuk Ibu Mbing supaya Ibu Mbing memiliki ingatan yang kuat dan dapat beribadah kembali bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Min dan Ibu Wagini yang sering sakit-sakitan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu dan sesuai dengan iman kami oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Maka dalam nama Yesus terimalah kesembuhan yang sempurna. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, sehingga mereka telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau telah mencurahkan berkat-berkat-Mu. Jemaat, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah berikan untuk engkau. Dan saat ini terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan
memberkati.